Kanjeng Gusti Pangeran Purbaya, Senopati Ampuh dari Mataram, bagian 1. Alkisah terdapat ada suatu kerajaan yang akan menyerang negeri Mataram Islam. Bahkan semua barisan prajurit sudah siap dan terus berlatih. Setiap hari mereka juga membuat persenjataan, baik senjata tajam, meriam besar. Peluru berbagai jenis, entah terbuat dari baja, perunggu, tembaga bahkan emas. Mereka mempersiapkan diri, mengingat mendengar kabar bahwa Kanjeng Sultan Agung beserta pasukannya adalah orang-orang yang sakti, sulit dikalahkan dalam peperangan. Mendengar hal ini, Pangeran Purbaya langsung sendirian pergi ke kerajaan tersebut. Senang. Pangeran Purbaya langsung berkeliling ke kerajaan tersebut, tempat-tempat rahasia dan mencurigakan didatangi dan diawasi. Setelah memahami keadaan, Pangeran Purbaya pergi ke tempat pandai besi, dan cukup heran kok banyak banget orang bekerja di situ. Pangeran Purbaya kemudian berkata, memang ada peribahasa, lain lubuk lain ikannya, di tempat ini kok mencetak peluru kok seperti ini, kalau di tempatku nggak seperti ini. Pak Pandai Besi pun berkata, Kisanak kok aneh, ya kalau membuat peluru perlu dicetak, timah panas dimasukkan ke dalam cetakan. Pangeran Purbaya pun berkata, wah bedanya, kalau di tempat saya, jika membuat peluru, timah panas diciduk pakai tangan. Kemudian dikepal-kepal, jadilah peluru. Memang hasilnya kalah halus, namun lebih cepat. Mereka semuanya pada bengong, kemudian berkata, wahai Kisanak. Kisanak dari mana, dan siapa namanya? Pangeran Purbaya berkata, saya berasal dari wilayah pesisir Mataram, dan nama saya Pak Jaduk, Pak Saktiret. Saya lebih suka berkelana kemana-mana. Mereka kemudian berkata, hai Pak Jaduk, apakah dapat dipercaya kata-katamu, bahwa orang Mataram dapat membuat peluru tanpa dicetak? Pak Jaduk kemudian menjawab, tidak hanya para leluhur saja yang dapat berbuat seperti itu, orang kecil macam saya pun bisa. Tukang Pandai Besi kemudian menantang, ya mari Pak Jaduk, buktikan omonganmu. Jika tidak akan kulumatkan tanganmu. Pangeran Purbaya yang menyamar jadi Pak Jaduk, mulai beraksi, timah mendidih di raupnya, kemudian dikepal-kepalkan menjadi peluru, dan dalam sebentar saja, jumlah yang dibuat lebih banyak. Orang yang bekerja pada berhenti, dan mengerumuni dan melihat Pak Jaduk. Namun ternyata ada perwira yang sedang mengawasi pembuatan peluru itu, dan tiba-tiba bicara. Setan alas Mataram, berlagak mau bermain sulap. Kau tentu mata-mata Mataram Han. Siapa kamu sebenarnya? Pak Jaduk pura-pura ketakutan, namun memukul dan menginjak meriam yang besar-besar. Lah meriamnya pada gepeng, penyok, dan ini membuat yang lain pada ketakutan, dan lari tunggang langgang atas aksi Pak Jaduk ini. Tidak lama, Pak Jaduk sudah dikepung oleh belasan prajurit, namun Pak Jaduk langsung mengambil meriam, dan dijadikan senjata untuk bertahan. Pak Jaduk kemudian berkata, hai para prajurit, oleh karena aku tidak bersalah, bila kalian akan bertindak jelek terhadapku, kau akan mati. Lah para prajurit, jadi kocar-kacir. Lah wong yang menyerang, dibandem dengan meriam, mirip Bima menggunakan gadanya. Yang lari kemudian, melapor ke kepatihan, dan tak lama patih kerajaan tersebut, berkata, Kisanak dari pesisir Mataram, janganlah meneruskan amarah, mengapa akhirnya terjadi perselisihan, sehingga menimbulkan perkelahian. Akhirnya Pak Jaduk menjelaskan, dari awal sampai akhir, dan akhirnya sang patih mengajak Pak Jaduk menghadap sang raja. Di hadapan sang raja, Kanjeng Gusti Pangeran Purbaya berkata, Tuan yang dijunjung dan saya hormati, tidak sekali-kali saya ingin membuat keonaran, saya menggunakan meriam. Karena merasa terancam oleh prajurit Paduka, jika meriam tersebut rudak. Memang tidak saya sengaja, dan saya sanggup memulihkan seperti semula. Sang Raja heran, dan memerintahkan untuk mengambil meriam-meriam yang peot tersebut. Kemudian, Sang Raja pun berkata, hai kawan Mataram. Oleh karena kau sudah merusakkan semua itu, maka kembalikan seperti semula, menurut kesanggupanmu. Pak Jaduk, yang bukan lain Pangeran Purbaya, mulai beraksi, meriam itu dipijit-pijit, dipukul-pukul, dan tanpa kesulitan apa-apa, meriam tersebut satu persatu sudah pulih seperti semula. Sang Raja pun terkagum-kagum, kemudian berkata, hai Kisanak, dari Mataram, sudilah kiranya menjadi petunjuk bagi para utusan, patih dan adipati,
akan saya kirim ke Mataram, menghadap Kanjeng Sultan Agung, sambil membawa pusaka berupa batu intan, di mana batu intan ini adalah pusaka leluhur saya. Ketika zaman Prabu Bawijaya di Majapahit, Kemduyan diberikan kepada putranya Prabu Dewa Katong, sebelum jatuh ke tangan saya. Sang Raja pun melanjutkan, apabila Raja Mataram Sultan Agung dapat membelah pusaka ini, saya akan membatalkan penyerangan saya ke Mataram, menyatakan takluk sambil menyerahkan upeti secukupnya kepada Kanjeng Sultan Agung di Mataram. Namun jika Raja Mataram tidak dapat membelah pusaka ini, saya akan tetap menyerang Mataram dengan pasukan layaknya air bah, akan saya hancurkan keraton Mataram, saya ratakan dengan tanah. Lest, gimana akhirnya, tunggu saja lanjutan ceritanya. Bet memang zaman dulu, jika mau membuat keris yaak seperti itu, besi panas, terus dipegang. Dibikin, mau lekuk berapa?